Ya, di sini saya akan menjelaskan materi agama dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tabita Warkei, NIM 2021-87025, kelas B, Prodi PGSD, Angkatan ke-6 tahun 2021. Ya, kita masuk dalam materi perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang ditempatkan di tengah ciptaan lain sebagai pelayan pekerjaan Allah. Manusia diciptakan dalam gambar Allah dengan pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Di sini ada 5 pandangan Kristen mengenai hakikat manusia. Yang pertama, manusia diciptakan dan dibentuk oleh Allah. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, manusia adalah mandataris Allah. Yang keempat, manusia adalah makhluk sosial. Yang kelima, kebebasan dan keterbatasan. Perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Doktrinitas atau Tritunggal dalam agama Kristen sama sekali tidak berbenturan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Doktrinitas menggambarkan satu Tuhan dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Di sini ada 3 perspektif Kristiani mengenai moral. Yang pertama, moralitas Kristiani adalah moralitas hidup mengikuti Yesus serta menurut caranya. Yang kedua, moralitas berasal dari kata moral, artinya ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti, dan susila. Yang ketiga, moralitas Kristen artinya sopan, segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau adat istiadat atau adat sopan santun yang didasari atas ajaran agama Kristen yang bersumber dari Alkitab. Di sini ada 6 ciri-ciri moral Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perjanjian bersifat komunal. Yang kedua, anugerah kasih. Yang ketiga, transformasi hati. Yang keempat, prinsip hidup. Yang kelima, integritas. Yang keenam, eskatologis. Iman Kristen dan iptek. Rasa penerimaan terhadap iptek tidak lepas dari adanya satu rasa yang ada dalam Kristen yang kita kenal dengan rasa takut akan Tuhan, yang kemudian akan menerima kemajuan iptek yang menganggap bahwa ini selaras yang ada difirmankan oleh Allah dalam Alkitab. Ada 6 dampak positif dari iptek. Yang pertama, mendapatkan informasi yang cepat. Yang kedua, membantu dalam berkomunikasi. Yang ketiga, bisnis online yang banyak memberikan keuntungan. Yang keempat, informasi pendidikan dan lowongan pekerjaan. Yang kelima, memudahkan dalam mencari nyanyian rohani atau umum. Yang keenam, munculnya metode pembelajaran yang baru. Ada 4 dampak negatif dari iptek. Yang pertama, pemberian informasi atau berita-berita yang belum tahu kebenarannya atau hoax. Yang kedua, membuang waktu. Yang ketiga, menggunakan handphone dalam gereja pada saat ibadah. Yang keempat, menimbulkan film porno. Masyarakat majemuk yang berkeadaban. Masyarakat majemuk adalah sebuah masyarakat yang terwujud karena komuniti suku bangsa yang ada secara langsung atau tidak langsung dipaksa untuk bersatu di bawah kekuasaan sebuah sistem nasional. Di sini ada 2 pengertian masyarakat majemuk menurut para ahli. Yang pertama, menurut Furnival, masyarakat majemuk adalah satu masyarakat yang berada dalam sistem nilai yang dijadikan pedoman oleh berbagai integrasi sosial. Yang kedua, definisi masyarakat majemuk adalah masyarakat yang peduli atas 2 atau banyak suatu aturan tertib sosial, komunitas atau kelompok yang secara kultural, ekonomi, atau politik serta struktur dan kelembagaan yang berada. Di
Di sini ada juga 6 ciri dari masyarakat majemuk. Yang pertama, memiliki struktur kebudayaan yang beragam. Yang kedua, nilai atau moral yang menjadi kesepakatan bersama. Yang ketiga, integrasi konflik sosial sering muncul. Yang keempat, tatanan struktur sosial bersifat komplementer. Yang kelima, seringnya konflik menghambat proses integrasi menjadi lambat. Yang keenam, banyak dominasi di berbagai struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ada juga 3 ciri-ciri kebudayaan. Yang pertama, bersifat histori. Yang kedua, bersifat geografi. Yang ketiga, bersifat perwujudan nilai tertentu. Perspektif Kristiani mengenai politik. Menurut Alkitab, politik adalah suatu upaya dalam proses sadar untuk memahami dan memaknai realitas politik dari cara pandang dan pola pikir Alkitab. Yang berikut, sikap orang dalam Kristen dalam kehidupan politik hendaknya didasari atas penghayatan. A. Kekuasaan sebagai anugerah Allah. B. Keberpihakan kepada yang lemah. C. Memiliki visi dan misi yang berorientasi pada rakyat dan kerajaan Allah. D. Mendorong perubahan dalam masyarakat Indonesia. Pandangan iman Kristen mengenai hukum. Orang Kristen sependapat bahwa Tuhan adalah pusat dari dan sumber dari segala yang baik. Tuhan adalah hakikat terakhir yang memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Sehubungan dengan hukum Tuhan, perlu dikemukakan 3 hal penting, yakni yang pertama, manusia berdosa dan dibaharui. Yang kedua, hukum Taurat sebagai pedoman dan pengajaran. Yang ketiga, hukum kasih. Di sini ada 3 konsep kerukunan umat beragama yang dinamakan tri kerukunan umum beragama. Yang pertama, kerukunan inter umat beragama, yaitu kerukunan yang terjalin antara masyarakat penganut agama. Yang kedua, kerukunan antara umat beragama, yaitu kerukunan yang terjalin antara masyarakat yang memeluk agama. Yang ketiga, kerukunan antara umat beragama, yaitu saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Terima kasih atas waktunya. Di sini materi telah selesai. Semoga materi yang saya berikan, yang saya paparkan tadi, akan bermanfaat bagi kita semua dan juga akan bermanfaat untuk bekal bagi masa depan kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.